Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fa'idul anwar wa fatihul absar wa kashiful asrar wa rafi'ul astar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-jabbarul qahhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurul anwar wa sayyidul abrar wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun fi yaumil mahsyar. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan yang mulia ini dan di tempat yang mulia, khatib berwasiat untuk diri dan jamaah semua. Mari kita senantiasa bermujahadah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kurban secara bahasa berasal dari kata qaruba yaqrubu kurban, mengambil wazan fa'ula yaf'ulu fu'lan. Bab kelima dalam sulasi mujarrad, yang berarti dekat dan kedekatan. Maka sedari awal pesan utama dan esensi dari kurban adalah tentang mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban adalah cara, salah satu sarana dalam Islam bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kesadaran spiritual ini menjadi penting. Kita berkurban, niatnya, motivasinya tidak lain adalah taqarrub ilallah, bukan untuk motif yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, jika kurban tentang daging dan darah kurban, darah hewan kurban, maka orang-orang Arab jahiliyah dulu juga telah berkurban. Mereka juga biasa menyembelih hewan kurban setiap musim haji. Tetapi tidak ada perubahan perilaku, akhlak, dan kehidupan setelah mereka berkurban. Maka inilah yang kemudian dikritik dengan tegas oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging hewan kurban dan darahnya, melainkan yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita sebagai buah dari ibadah kurban yang kita laksanakan. Itu berarti kita perlu menggali makna yang lebih dalam daripada ibadah kurban ini sekedar penyembelihan hewan. Kita bisa belajar dari tokoh utama langsung dalam syariat kurban ini, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Kita tahu Nabi Ibrahim sampai usia senjanya
belum juga dikaruniai keturunan. Maka secara manusiawi, karena Rasul juga pada sifat jaiznya memiliki sisi-sisi kemanusiaan, tentu sangat merindukan hadirnya keturunan sebagai pelanjut nasab dan penerus dakwah. Maka dalam doanya selalu terpanjatkan, Rabbi habli minas shalihin, ya Tuhanku anugerahkan aku keturunan yang soleh. Akhirnya doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bigulamin halim, kami berikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak yang soleh, pintar, berbakti kepada kedua orang tuanya, bigulamin halim, yang lembut santun. Maka setiap ayah pasti sangat berbahagia dan sangat mencintai seorang anak yang soleh, pintar, berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa yang tidak senang dikaruniai anak seperti itu? Siapa yang tidak cinta dan sayangnya memiliki anak seperti itu? Itulah sisi manusiawi Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Apalagi telah dinantikan puluhan tahun lamanya dan baru diberikan saat usia sudah mulai senja. Maka kita bisa membayangkan dan merasakan betapa besarnya kecintaan Nabi Ibrahim kepada Ismail alaihi wassalam. Namun justru disitulah kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim. Mana yang lebih melekat di hatinya, Allah atau Ismail? Atau mungkin sepadan antara Allah dan Ismail berada dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ujian yang besar itu pun datang, menguji ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah untuk mengorbankan anak yang dicintainya itu semata wayang. Disinilah kemudian kita bisa menghayati betapa dari sisi kemanusiaannya Nabi Ibrahim harus bertarung antara perasaan dan keimanan, antara menjadi ayah yang baik atau menjadi rasul yang baik, memilih Allah atau Ismail. Kisahnya kita sudah sama-sama tahu, dan Ismail putra yang soleh itu pun menjawab dengan sangat teguh. Qala ya bunai, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Keduanya telah membuktikan kualitas keimanannya, bahwa hanya boleh ada Allah dalam kalbu kita, hanya boleh Allah yang melekat dalam kalbu kita, bahwa di situ ada anak yang dicintai, ada keluarga yang dicintai, mungkin juga ada harta yang dicintai. Tetapi kecintaan itu harus diletakkan atas dasar kecintaan kepada Allah, untuk semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, belajar dari keteguhan Nabi Ibrahim ini, maka makna simbolik dari penyembelihan hewan kurban adalah melepas kemelekatan diri kita dari selain Allah. Kalau bagi Nabi Ibrahim ketika itu yang paling melekat adalah anaknya Ismail alaihissalam, maka itu diminta oleh Allah untuk dilepaskan, dan Nabi Ibrahim lulus meski itu ujian yang sangat berat. Inna hadza lahwal balaul mubin.
Maka bagi kita kemudian setelah Ismail digantikan dengan wafadainu bi dzibhin 'azim, dengan sembelihan yang besar, berarti di antara kemelekatan dalam diri manusia adalah harta, yang itu kemudian disimbolkan dengan hewan kurban yang bagi kita bernilai sekian rupiah. Ini sesungguhnya adalah simbolisasi tentang melepas kemelekatan salah satu yang biasa melekat dalam kehidupan manusia, yaitu harta selain anak. Dan dalam surat Ali Imran ayat 14, ini adalah sisi manusiawi. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dijadikan cinta, cenderung hati manusia itu kepada perempuan atau lawan jenis, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak. Wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Kuda tunggangan, kalau sekarang mobil. An'am binatang ternak, wal hars ladang, kalau sekarang mungkin rumah. Dzalika matul hayati dunya, itu semua perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Artinya hadirin rahimakumullah, kita boleh mencintai pasangan kita, anak kita, harta kita, baik itu berupa emas, perak, uang, rumah, kendaraan, ataupun perniagaan kita. Tetapi jangan sampai perhiasan dunia itu melekat dalam hati kita sehingga kita lupa kepada Allah. Dan di ayat ini Allah mengingatkan ada tempat kembali yang baik di sisi Allah. Lanjutan ayatnya, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Maukah kalian aku beritahukan yang lebih baik dari itu semua? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang bertakwa disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Ada pasangan yang suci dan keriduan Allah. Puncaknya adalah wa ridwanun minallah, keriduan Allah. Inilah hadirin rahimakumullah, inspirasi spirit kurban yang bisa kita petik, bahwa penyembelihan hewan kurban itu adalah simbol pelepasan kemelekatan kita dari harta, dari anak-anak, ataupun hal-hal lain yang dicintai dalam diri kita. Tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi, kama qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzuka min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alayna wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma sabitna ala dinil Islam wa fadna ala al-iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuri rasulika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.